Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin menerangkan mengenai komunikasi dan penyuluhan manajemen sumber daya manusia. Berikut ini nama-nama kelompoknya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aliran informasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan suatu pesan atau niat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada tindakan manusia kolaboratif yang terjadi tanpanya. Setiap orang pasti melakukan komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan. Dalam komunikasi, kita perlu meningkatkan hal-hal sebagai berikut agar dapat menyelesaikan suatu masalah dalam melaksanakan komunikasi atau tercapainya komunikasi yang efektif. 1. Harus ada keinginan tulus untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam berorganisasi, keinginan tulus untuk berkomunikasi dan bekerja sama perlu untuk selalu dilaksanakan. 2. Iklim kepercayaan dan keterbukaan adalah faktor yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif. 3. Harus ada kesadaran akan masalah yang melekat pada perbedaan persepsi individu. 4. Semakin banyak pengalaman yang dibagi, semakin baik komunikasi yang akan terjadi. 5. Kita perlu memeriksa secara teratur pemahaman pesan dan niat kita kepada orang yang akan kita beri suatu ajak berkomunikasi. Terakhir, komunikasi yang baik juga berarti mendengarkan. Ini adalah keterampilan yang tidak muncul secara alami pada perseorangan. Arus komunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Arus komunikasi. Arus komunikasi dibagi menjadi 4, komunikasi vertikal ke bawah, komunikasi vertikal ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Faktor-faktor yang mengaruhi komunikasi adalah jabatan, tempat, alat komunikasi, dan kepadatan kerja. Cara membangun disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan para karyawan agar memperoleh suatu perilaku serta suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran atas kesediaan seseorang untuk menaati semua aturan perusahaan dan semua norma-norma yang berlaku. Bentuk-bentuk disiplin kerja terdapat 4 perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja, yaitu disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan perbaiki perilakunya yang kurang tepat. 3. Perspektif hak-hak individu, yaitu merupakan melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan indisipliner. Perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya sanksi pelanggaran kerja. Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukum disiplin yang mengenal manajemen sumber daya manusia dijatuhkan oleh pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan. Sanksi pelanggaran ringan dengan jelas seperti teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, biasanya berupa penundaan kenaikan kerja, penurunan gaji, penandaan kenaikan perangkat sanksi, pelanggaran berat seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, dan pemecatan. Jenis-jenis struktur komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Jaringan yang pertama adalah yang paling serupa dengan struktur formal dari suatu perusahaan, di mana 4 orang dalam berkomunikasi hanya berbicara kepada orang kelima, yaitu 1 orang saja yang berperan sebagai manajer. Yang kedua adalah jaringan yang kedua adalah wakil dari konsep arus bebas yang berorientasi keperilakuan. Jadi setiap orang dapat berkomunikasi dengan individu lain. Yang ketiga adalah jaringan terakhir, di mana juga dengan jaringan melingkar, di mana setiap orang berkomunikasi hanya dengan 2 individu yang dapat mengingatkan kita pada suatu jalur perakitan. Unsur-unsur komunikasi: source, message, receive, channel, effect. Jenis-jenis unsur dengar. Jenis-jenis unsur dengar digunakan untuk kita mengenal cara pendengar yang baik
yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi. 1. Marginal, suatu proses yang mencurahkan tingkat perhatian yang kecil kepada pembicara. 2. Evaluatif, bersifat penuh perhatian bukan marginal, dan kita juga mempertimbangkan dan mengevaluasi ucapannya. Jenis usaha dengar ini biasanya menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan penghinaan terhadap orang yang kita ajak berkomunikasi. Ketiga adalah proyektif, komunikasi yang sebenarnya terjadi jika pendengar benar-benar mendengar dan mengerti posisi dan maksud pembicara. Kita berusaha memproyeksikan diri kita ke dalam pemikiran pembicara yang benar-benar mencoba memahami sudut pandangnya tanpa evaluasi saat ini. Komunikasi proyek. Komunikasi proyek adalah komunikasi yang mengemukakan bahwa komunikasi organisasi atau pengiriman dan penerimaan informasi dalam sebuah organisasi yang kompleks. Terdapat 4 arah aliran informasi dalam komunikasi formal. Adalah komunikasi ke bawah, terjadi ketika informasi mengalir dari jabatan berorientasi lebih tinggi kepada jabatan dengan orientasi lebih rendah. Page and Paulus, Katz and Haas menjabarkan informasi yang biasa disampaikan oleh atasan kepada bawahan, yaitu informasi bagaimana melakukan pekerjaan, dasar pikiran untuk melakukan pekerjaan, kebijakan, dan praktik organisasi, serta informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Cara meningkatkan komunikasi. Memperhatikan kebutuhan orang lain, mendengarkan secara aktif dan memperhatikan, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan cara yang tepat, meluangkan waktu untuk memeriksa bahwa pesan telah dipahami, memerhatikan umpan balik, memberikan umpan balik, memilih waktu dan tempat dengan hati-hati ketika percakapan itu dianggap sulit dan rahasia. Tujuan komunikasi proyek adalah untuk menjelaskan kepada yang lain apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus diselesaikan, dan untuk pendengar serta menanggapi kebutuhan pandangan orang lain yang bersangkutan dengan proyek. Pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah salah satu pendekatan yang lebih efektif guna mengurangi perselisihan dan memadukan kepentingan. Penyuluhan biasanya bersifat mengarahkan secara luas, yaitu dipraktekkan oleh sebagian besar manajer, bersandar pada falsafah bahwa manajer yang paling dalam memahami situasi dan masalah-masalah perorangan yang timbul dari situasi tersebut. Sifat-sifat penyuluhan dan tujuan penyuluhan. Sifat-sifat penyuluhan. 1. Penyuluh yang bersifat mengarahkan prakteknya dipimpin oleh seorang manajer, sehingga manajer paling memahami situasi-situasi dan masalah-masalah personal. 2. Penyuluhan yang bersifat tidak mengarahkan, bersandar pada keyakinan bahwa seseorang dapat memahami masalah-masalah emosionalnya sendiri. Tujuan penyuluhan adalah untuk melakukan pendekatan untuk mengurangi perselisihan dan memadukan kepentingan. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.